Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, serial monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, dan tentu saja mengaktualisasi nilai luhur Pancasila keniscayaan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, di saat kita berbicara tentang wawasan Nusantara, berbicara tentang ketahanan nasional, maka secara geopolitik maupun geostrategis kita dihadapkan pada ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan masalah yang senantiasa silih berganti. Ketika kita berbicara ancaman, maka tampak di hadapan kita. Sejak zaman didirikannya Republik Indonesia oleh tokoh-tokoh bangsa yang berhati mulia. Mengapa saya sebut berhati mulia? Karena tidak satu pun di antara tokoh-tokoh itu yang memakai baju kebesaran agama, kepercayaan, suku bangsa, apalagi partainya. Semua lebur menjadi satu kesatuan utuh dalam rangkuan semangat Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, menjunjung bahasa persatuan. Semua untuk bangsa negara Indonesia. Dan bangsa yang didirikan 17 Agustus 1945 terus berproses. 7 negara, ada Sunda sampai dengan Madura, terus berproses sampai menjadi Mosi Muhammad Natsir dengan kesatriaannya, dengan ijtihad politiknya, beliau mengusulkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika kita berbicara ancaman secara ideologis, maka sejak sebelum kemerdekaan, ancaman ideologis sampai dengan merdeka, diantaranya adalah ideologi transnasional. Ada di dalamnya komunisme, Leninisme, Marxisme. Ada di dalamnya Ikhwanul Muslimin. Ada liberalisme, ada kapitalisme, dan bentuk-bentuk ancaman yang lainnya seperti hedonisme, pragmatisme, dan seterusnya. Semua ideologi yang bermula dari rasionalisme, berpikir dengan otak adalah satu-satunya sesembahan yang dianggap paling paripurna, melihat serba data yang terukur dan disajikan, tak jarang harus berpikir demi diri dan bangsanya, sehingga melahirkan Ich über alles, Zionisme,
Hitler, maka sama rata, sama rasa dengan mengabaikan nilai fitrah ketuhanan yang Maha Esa versi komunisme. Semua serba materialisme ala Marxisme. Semua serba bebas versi Machiavellisme. Semua serba terukur dengan kebebasan liberalisme adalah ancaman nyata ideologi dasar negara Pancasila. Ancaman-ancaman ini secara fisik boleh jadi tidak tampak gerakannya, namun secara psikis pergerakan ideologi transnasional itu senantiasa merenggut atau ingin meluluh lantakkan nilai luhur Pancasila. Sungguh sangat miris, sangat amat memprihatinkan karena ternyata anggota legislatif, bahkan ketua legislatif di suatu daerah hanya hafal saja tentang Pancasila. Tidak. Sehingga sampai dirinya dikabarkan mundur dari jabatannya. Dan mundur sebagai anggota legislatif di suatu daerah. Ini adalah ancaman yang serius. Belum lagi jika anak bangsa ini tidak tersadarkan oleh sejarah peradaban bangsa Indonesia. Tidak tersadarkan dalam memahami sejarah nasional Indonesia. Sejarah Nusantara yang menjadikan Indonesia seperti sekarang. Yang kedua adalah tantangan. Apakah tantangan yang paling nyata yang dihadapi pada era reformasi ini? Ketika euforia, luap gegap gempita politik yang berbasis partai massa, bukan partai kader, apalagi jauh dari partai yang berbasis profesi, maka regenerasi antara pasca tiadanya para pendiri bangsa bersambung sampai tokoh-tokoh era zaman Soeharto, diantaranya sekarang yang masih bersama kita, Profesor Dr. Emil Salim, yang masih alhamdulillah produktif memberikan sumbangsih untuk pembinaan bangsa negara ini. Walaupun beliau tidak lagi menjabat secara struktural di Republik tercinta ini. Generasi setelah itu masih tersambung sampai generasi di bawahnya. Antara lain generasi Cak Nurkolis Masjid. Kemudian sampai dengan generasi yang sekarang seusia dengan saya, sekitar usia 60 tahunan. Kita merasakan generasi di bawah kita, yakni generasi milenial,
kurang tersambung di dalam memahami nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa, terlebih nilai-nilai luhur Pancasila. Apalagi dibarengi dengan para guru dan pendidik yang tidak lagi memperhatikan pendidikan, tetapi lebih kepada pengajaran, sehingga nilai-nilai secara psikis, secara psikologis tidak merasuk di dada anak didiknya. Ketika nilai-nilai luhur Pancasila tidak merasuk ke dada generasi muda, maka regenerasi yang sekarang ini nyaris atau bahkan sungguh sangat membahayakan jika tidak segera dilakukan pertolongan. Karena itu, pemikiran sederhana kami yakni adalah anak bangsa ini harus ada kerelaan, terutama mereka yang memiliki konsentrasi di dalam keilmuan humaniora, wabil khususnya yang membidangi Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan pendidikan agama. Harus ada kerelaan, menyisihkan sebagian waktunya untuk rela diluangkan membina masyarakat di sekitarnya. Dan lebih dari itu, perusahaan-perusahaan yang hidup di Indonesia apapun namanya, hendaknya ada kepedulian. Setidaknya jika seorang guru, seorang dosen, seorang sesepuh, ulama atau ustadz, pendeta, bedande, biksu, bante dan seterusnya harus bepergian, betapa mulianya jika disokong dengan mereka yang punya usaha. Sehingga CSR yang merupakan bentuk kepedulian, tanggung jawab sosial dari suatu unit usaha, itu betul-betul bisa didaya gunakan untuk masyarakat. Kami tidak mengusulkan agar guru, dosen, ustadz, kiai, ajengan, bante, bedanda, romo, pendeta dibayar. Bukan itu tujuan kami menyampaikan gagasan ini. Tetapi paling tidak, jangan sampai guru ataupun dosen dan seterusnya yang memiliki kepedulian itu harus mengeluarkan tenaga dan biaya sendiri untuk mengunjungi satu tempat ke tempat yang lainnya. Bangsa yang berbhinneka tunggal ika, yang masing-masing memiliki kekuatan, ulama, cendekiawan, akademisi, guru dengan ilmunya, termasuk ulama dan seterusnya dengan ilmunya, maka pengusaha juga dengan dharmanya setidaknya menolong untuk transportasinya, yakni mobilisasinya ditolong. Bantulah dengan kendaraannya, tidak perlu. Dan kami tidak mengusulkan harus dibayar. Kemudian yang ketiga adalah hambatan. Apakah hambatan yang menyertai bangsa ini untuk melakukan pembinaan warga negaranya? Hambatan yang paling menonjol adalah kita ini sadar atau tidak, makin hari kian menipis rasa kebangsaan kita, terutama saudara-saudara kami yang memiliki keahlian korupsi. Bukan saja menipis rasa kebangsaannya, tetapi
sangat diragukan apakah dia masih berhak atas nama manusia bangsa Indonesia. Bahkan yang sangat menyakitkan ketika bantuan-bantuan sosial yang di mana hakikat bantuan sosial itu dari negara adalah perpanjangan tangan dari rakyat Indonesia sendiri, masih sempat digarong oleh sebagian anak bangsa ini. Sungguh tidak beradab. Terlebih lagi, janganlah sampai bertikai hanya perkara dengan simbol-simbol. Kalau memang simbol itu kita bawa, maka yang terpenting adalah simbol-simbol itu tidak mengajak serta pada saudara-saudara kita yang sedang menderita. Saya pikir wajar organisasi tertentu membawa nama. Tentu saja agama tertentu juga membawa nama. Paling tidak sangat dikenali dengan atribut seperti itu, maka itu adalah orang yang memiliki agama ini, kepercayaan ini, dan seterusnya. Yang dibutuhkan warga yang terkena dampak banjir, longsor, lahar atau erupsi tertolong, bukan benderanya. Ormas-ormas yang besar pasti dikenali karena mereka setidaknya memakai jaket. Apakah jaketnya harus dilepas? Tidak demikian. Kita jangan terlalu berlebihan dalam menilai saudara-saudara kita hanya karena beda bendera. Bendera agama, bendera ormas, dan yang lainnya. Masyarakat butuhnya adalah pertolongan. Jadi hambatan yang utama adalah kita miskin cinta Indonesia. Dan harus terangkat dengan cara lantunkanlah di kala gelap malam gulita doa untuk melembutkan hati kita, mencerdaskan hati kita, mendewasakan hati kita, sehingga ketika berpikir esok pagi kita bukan lagi nama-nama pribadi, tetapi kita adalah aku yang kita, bukan aku yang aku. Kemudian yang keempat adalah gangguan, yakni etnosentrisme. Etnosentrisme apapun bentuknya. Kalau dalam skala kecil kampung, dalam skala yang agak besar lagi suku bangsa, maka dengan selesainya Bhinneka Tunggal Ika yang dirintis oleh pendiri bangsa ini, maka suku bangsa apapun hadir di satu tempat memberikan sumbangsih dalam mengatasi masalah. Ini sekaligus yang kelima. Apa sih masalah itu? Masalah adalah setiap hal yang membuat seseorang tidak nyaman. Setiap hal yang membuat tujuan itu terhalang. Segala sesuatu yang berbeda antara idealita dengan realita. Itu adalah masalah. Dan ketika kita berbicara gangguan, itu sekaligus juga kita berbicara masalah. Suku bangsa apapun pantang menjadi yang paling baik, paling berjasa. Tidak demikian. Kalau toh harus dan memang sudah ditakdirkan suku itu ada paling depan, maka yang terdepan itu tidak akan ada gunanya tanpa yang di tengah. Yang di tengah tidak akan ada manfaatnya tanpa yang di belakang. Semua merupakan sistem. Bangsa ini adalah sistem
sistem kekeluargaan besar, di mana satu dengan yang lainnya niscaya saling menghormati, saling tegur sapa, gotong royong. Dan ingat, gotong royong itu bukan milik suku tertentu, apalagi orang tertentu. Karena itu, jika ada kalimat klasik hubul waton minal iman, mencintai negara itu adalah bagian dari iman, tidak perlu dicari apakah ini hadis ataupun atsar atau sekedar pemikiran ulama. Saya meyakini tanpa cinta tanah air, maka Indonesia tidak pernah akan ada. Justru karena hubul waton minal iman. Dengan bahasa Indonesia, mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Iman itu apa? Iman itu adalah bentuk perwujudan kita berterima kasih atas anugerah kelimpah mewahan bumi persada Republik Indonesia ini. Semua nyaris serba ada. Bahkan kalau kebutuhan dasar, saya meyakini, hakul yakin, ainul yakin, semua tersedia. Keanekaragaman hayati Indonesia kedua setelah Brasilia. Satu hal yang harus kita berterima kasih. Dan berterima kasih itu, bersyukur itu tidak bisa kecuali dibimbing oleh iman. Berterima dan saling mengasihi tidak bisa tulus kecuali dibimbing oleh iman. Dan iman itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Persepsi bertuhan sangat bergantung dari kemandirian keimanan masing-masing anak bangsa berdasar agama kepercayaan yang dianutnya. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita meyakini bahwa ketahanan nasional suatu bangsa tegak, gagah, perkasa, bagaikan karang di tengah laut. Ketika seluruh anak-anak bangsa saeko proyo cancut taliwondo untuk menjawab ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan masalah yang senantiasa ada di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga bermanfaat. Tuhan senantiasa memberkahi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana telah ditulis pada lauhul mahfuz